saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Stratifikasi sosial atau disebut juga dengan pelapisan sosial telah dikenal saat manusia menjalankan kehidupan. Terbentuknya stratifikasi sosial yaitu dari hasil kebiasaan manusia seperti berkomunikasi, berhubungan, atau bersosialisasi satu sama lain, baik secara teratur maupun tersusun, baik itu secara individual maupun berkelompok. Tapi apapun wujudnya dalam kehidupan bersama sangat memerlukan penataan serta organisasi. Dalam rangka penataan pada kehidupan inilah yang pada akhirnya akan terbentuk sedikit demi sedikit stratifikasi sosial. Menurut salah satu para ahli yaitu Surjono Soekanto mendefinisikan stratifikasi sosial yaitu perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam berbagai kelas secara bertingkat. Proses terjadinya stratifikasi sosial yaitu yang pertama terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya. Dapat terjadi karena faktor yang sudah ada sejak seseorang lahir atau proses ini bisa terjadi karena pertumbuhan masyarakat. Seseorang yang menempati lapisan tertentu bukan atas kesengajaan yang dibuat oleh masyarakat atau dirinya sendiri, akan tetapi terjadi secara otomatis. Seperti misalnya keturunan. Yang kedua, terjadi secara sengaja. Stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sengaja dengan maksud untuk tujuan atau kepentingan bersama. Sistem ini ditentukan dengan adanya wewenang dan juga kekuasaan yang diberikan oleh seseorang atau organisasi. Misalnya seperti diberikan oleh partai politik, perusahaan tempat bekerja, pemerintahan, dan lain-lain. Adapun faktor penyebab dari terjadinya stratifikasi sosial yaitu yang pertama, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, berilmu tinggi atau berpengetahuan tinggi. Apa saja jenis-jenis dari stratifikasi sosial? Jenis-jenis dari stratifikasi sosial yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup atau pelapisan sosial tertutup. Yang dimaksud dengan stratifikasi tertutup yaitu stratifikasi yang dimana pada setiap anggota masyarakat tidak bisa pindah ke tingkat sosial yang lebih tinggi ataupun ke tingkat sosial yang lebih rendah. Seperti contohnya pada sistem kasta pada suatu negara atau pada suatu daerah yang dimana terdapat golongan darah biru dan golongan masyarakat biasa. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka atau pelapisan sosial terbuka. Yang dimaksud dengan stratifikasi sosial terbuka yaitu suatu sistem stratifikasi yang dimana pada setiap anggota masyarakat bisa berpindah-pindah dari satu tingkatan yang satu ke tingkatan yang lainnya. Seperti contohnya pada tingkatan dunia pendidikan, jabatan, pekerjaan, kekuasaan, dan lain-lain. Seseorang yang tadinya biasa-biasa saja dapat mengubah nasib dan tingkatan sosialnya menjadi lebih baik atau lebih tinggi. Disebabkan seseorang tersebut berusaha keras untuk dapat mengubah nasibnya lebih baik lagi dengan cara sekolah yang tinggi dan memiliki banyak kemampuan, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang baik dalam pekerjaannya serta menerima upah yang tinggi. Menurut Surjono Soekanto, ada tiga jenis stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Pada stratifikasi sosial tertutup, mobilitas seseorang
untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya sangat terbatas. Berbeda dengan stratifikasi sosial terbuka yang memungkinkan semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik maupun mobilitas sosial turun. Lalu, stratifikasi sosial campuran itu yang seperti apa ya? Stratifikasi sosial campuran ini merupakan gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Apa saja bentuk-bentuk stratifikasi sosial? Bentuk-bentuk stratifikasi sosial yaitu ada 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem kasta. Sistem kasta adalah sistem stratifikasi tertutup di mana orang sama sekali tidak dapat mengubah status sosial mereka. Sistem kasta adalah sistem di mana orang dilahirkan ke dalam status sosial mereka dan akan tetap berada di dalamnya seumur hidup mereka. Bersama kasta tersebut, setiap individu memiliki pekerjaan atau profesi tanpa peduli bakat, minat, atau potensi mereka masing-masing. Singkat kata, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki posisi sosial seseorang. Yang kedua, yaitu sistem kelas. Sistem kelas didasarkan pada faktor sosial dan prestasi individu. Kelas terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki status serupa dengan faktor penentu seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Tidak seperti sistem kasta. Sistem kelas adalah sistem terbuka. Orang bebas mendapatkan tingkat pendidikan atau pekerjaan yang berbeda dari orang tua mereka. Mereka juga bisa bersosialisasi dengan dan menikah anggota kelas lain, yang memungkinkan orang berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Bentuk yang ketiga yaitu sistem meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem yang didasarkan pada keyakinan bahwa stratifikasi sosial ditentukan oleh usaha atau jasa pribadi. Tingkat usaha yang tinggi akan mengarah pada posisi sosial yang tinggi dan sebaliknya. Konsep meritokrasi itu dipandang ideal karena pertama kali dalam sejarah masyarakat distratifikasi murni berdasarkan prestasi. Walau karena struktur masyarakat yang kompleks, proses seperti sosialisasi dan realitas sistem ekonomi. Kedudukan sosial sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak faktor dan bukan oleh keunggulan usaha semata. Apa ada fungsi dari stratifikasi sosial? Ya, tentu. Fungsi dari stratifikasi sosial yang pertama yaitu sebagai suatu alat untuk pendistribusian hak dan kewajiban. Misalnya seperti menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu untuk mempersatukan dengan pola mengkoordinasikan pada bagian-bagian yang terdapat pada struktur sosial yang gunanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penempatan individu atau sosial atau seseorang pada strata atau lapisan tertentu dalam struktur sosial. Yang selanjutnya sebagai penentu tingkatan mudah atau tidaknya bertukar status atau kedudukan dalam struktur sosial. Selanjutnya, untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada dalam masyarakat dan untuk mendorong masyarakat supaya bergerak sesuai dengan fungsinya. Jadi apa pandangan saya mengenai stratifikasi sosial ini? Pandangan saya mengenai stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial ini memang sangat berguna dalam kehidupan makhluk sosial, yaitu masyarakat. Mengapa? Karena stratifikasi inilah yang menentukan batas-batas tingkat sosial manusia tersebut. Tetapi bukan tujuan untuk menghina kelas-kelas sosial lainnya, misalnya yaitu kelas tinggi menghina kelas rendah. Bukan itu tujuan dari stratifikasi sosial ini. Jadi bagaimanapun tingkat kelas sosial kita harus tetap menghormati orang lain. Oke? Demikianlah penjelasan mengenai stratifikasi sosial atau pelapisan sosial dari saya.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua atau bagi semua orang yang telah menonton video ini, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Salam.